Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan memberikan contoh soal P3K tahun 2021 tahap 2 dan juga pembahasannya. Yang pertama adalah contoh soal teknis. Kita lihat sama-sama. Contoh soal yang pertama adalah model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, dan E. Pembelajaran kontekstual. Menurut Boas dan Krauss, model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai masalah yang bersifat open-ended dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, yaitu sentralistis, pertanyaan penuntun, investigasi konstruktif, otonomi, dan realistis. Nah, jadi berdasarkan pembahasan ini, jawaban soal pertama yaitu A. Kita lanjutkan soal nomor 2. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Sebelum menjawab, kita akan membahas terlebih dahulu manfaat pemahaman landasan pendidikan, yaitu pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan karakter pendidikan. Jadi, jawaban untuk soal nomor 2 adalah D, yaitu meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Soal selanjutnya, rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbangan saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan mengintegrasikan teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik, B. Pemahaman terhadap peserta didik, C. Strategi pembelajaran, D. Pemahaman materi pembelajaran, dan E. Pengelolaan pembelajaran. Kita lihat dulu pembahasannya ya. Jadi contoh pemanfaatan teknologi untuk penilaian diantaranya adalah untuk mengukur pencapaian kompetensi guru menggunakan Google Formulir agar bisa untuk melihat perolehan skor secara cepat dan mendapatkan data indikator kompetensi apa yang belum tercapai. Kemudian contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman peserta didik yaitu untuk mengatasi kebosanan peserta didik saat pembelajaran, guru memanfaatkan game edukatif agar peserta didik tertarik dengan pembelajaran. Adapun contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman materi pembelajaran, yaitu rendahnya daya serap peserta didik terhadap kompetensi tertentu
mendorong guru memanfaatkan video edukatif yang terintegrasi dengan YouTube agar peserta didik dapat belajar materi secara mandiri di samping kelas. Sedangkan contoh pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan pembelajaran seperti memudahkan guru dalam menjelaskan materi dan guru memanfaatkan slide PowerPoint. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 adalah C, yaitu strategi pembelajaran. Soal berikutnya, Ari adalah anak yang rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains sekolah. Tapi pada hasil laporan belajar, Ari memiliki 5 nilai di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah: siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru yang lain terkait naik atau tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua bahwa Ari mempunyai nilai di bawah KKM. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Dan E. Naik kelas karena sikap Ari yang baik. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, KI 1 dan KI 2 kompetensi sikap minimal baik. KI 3 dan KI 4 kompetensi pengetahuan dan keterampilan tuntas. Batas ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 adalah maksimal 3 mata pelajaran. Jadi, contoh soal nomor 4 jawabannya adalah D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Hal ini dikarenakan Ari memiliki nilai-nilai 5 nilai yang di bawah KKM. Nomor 5. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran yang tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Scientific, D. Deduktif, dan E. Induktif. Kita lihat dulu pembahasannya ya. Konstruktivisme itu sama dengan membentuk konsep sendiri. Kontekstual sama dengan membuat pembelajaran bermakna. Scientific sama dengan pembelajaran aktif. Deduktif sama dengan paham konsep dan berpikir logis. Dan induktif yaitu terampil dalam membuat kesimpulan. Jadi berdasarkan pembahasan tersebut, jawaban untuk soal nomor 5 adalah C. Scientific. Terima kasih sudah belajar bersama Elmalka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.